Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama, mari saja kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat afiat, sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi hanya satu. Nikmat yang diciptakan oleh Allah 10 nikmat. Yang 9 lagi nanti kita rasakan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, golongan-golongan yang akan nantinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jikalau nikmat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, yaitu nikmat yang satu, kita hitung. Jikalau contoh misalnya lautan dijadikan sebagai tintanya, dedaunan dijadikan sebagai kertasnya, dan ranting-ranting pohon dijadikan sebagai penahnya, maka tidak akan bisa menghitung akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Oleh karenanya patut kita mensyukuri akan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kalian tidak mensyukuri akan nikmatku, kata Allah, maka kalau kalian mensyukuri akan nikmatku, kalau kalian mensyukuri akan nikmatku, kata Allah, maka akan kutambahkan. Tetapi jikalau engkau tidak mensyukuri akan nikmatku, maka azabku amatlah sangat pedih. Hadirin wal hadirah, salawat berangkaikan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam, Nabi besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, Nabi yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, sang reformator Islam. Namanya sudah ada di zaman Nabi Adam alaihi salam. Walaupun baginda Nabi Muhammad belum lahir ke muka bumi ini, tetapi namanya sudah terpampang ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu mencontoh kepada akhlakul karimah, suri tauladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu ketika zaman para nabi, ketika zaman para rasul, apabila kaumnya membangkang terhadap ajaran rasulnya, maka ketika itu juga
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajab kaum itu. Contoh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, kaumnya membangkang terhadap ajaran Nabi Nuh. Dibasmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa air dari langit turun ke muka bumi, yang dari bumi naik ke atas berupa tsunami yang amat sangat dahsyat. Ketika itu tidak ada yang selamat kecuali yang berada di kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan Kan'an pun, yang anaknya Nabi Nuh alaihi salam, tidak selamat. Karena apa? Karena Kan'an membangkang terhadap ajaran bapaknya. Zaman Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad, yang diamblaskan buminya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapisan luar dikedalamkan, lapisan dalam dikeluarkan. Sangat dahsyat ketika itu. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang patuh, yang tunduk, yang taat kepada ajaran Nabi Lut alaihi salam. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak ada yang namanya kaumnya terkena bencana tsunami, bencana alam, gempa bumi, angin puting beliung. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan, kata Allah, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini kalau tidak aku ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidak akan kuturunkan azab kepada suatu kaum sementara engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang namanya gempa bumi, tidak ada yang namanya angin puting beliung, tidak ada yang namanya tsunami. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat manusia, ciptaan Allah yang sangat agung. Subhanallah, kita patut menyontoh kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah meneruskan ayat tersebut, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak akan kuturunkan azab kepada suatu kaum sementara kaum itu senantiasa yang namanya beristighfar. Nah, oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak ingin terkena bala bencana, terkena azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa yang namanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apapun kita istighfar, Allah akan menerima. Kita sholat itu istighfar, kita berzikir itu istighfar. Sambil jalan kita istighfar bisa, sambil kita bekerja kita istighfar bisa, sambil apapun, terkecuali sambil buang air besar atau buang air kecil. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak juga beristighfar saja, tetapi kita juga harus senantiasa yang namanya bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat akan menjadikan kita, akan menuntun kita untuk mendapatkan syafaatul ujmah di yaumil qiyamah nanti. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, melewati langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Muhammad, ya Nabiyuna, Allahu Akbar, milik siapakah arash ini?" Kata Allah, "Ya Rob, arash ini milik engkau," kata Nabi Muhammad. Jawab dengan amat sangat gampang. Lalu Nabi Muhammad ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rasulullah,
Milik siapakah bumi dan alam semesta ini? Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan sangat gampang, ya Rob, alam semesta dan bumi ini milik Engkau, karena Engkau adalah yang maha kuasa. Lalu Nabi Muhammad ditanya lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya rahmatan lil alamin, milik siapakah aku ini?" kata Allah. Nabi Muhammad hanya diam saja, tidak bisa menjawab pertanyaan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun menjawab pertanyaan itu sendiri. "Ya Muhammad, ya Nabiyuna, aku ini adalah milik orang-orang yang bersalawat kepadamu." Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat, jin, bebatuan, pepohonan itu semua bersalawat, berzikir bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, batu, pepohonan aja bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Masa kita tidak bersalawat? Coba kita sehari salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu pasti bisa dihitung. Tidak lebih dari 10, tidak lebih dari 15. Itu sehari. Marilah kita tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk golongan-golongan yang nantinya mendapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti dan masuk ke surganya Allah tanpa dihisab. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah nama Allah, maka ucapkanlah nama Allah. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, maka bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kalian cinta kepada saya, maka tinggal SMS saja saya 085703061171. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyetop mana lu ya nya?